Panas. Panasnya. Mataharinya terang banget. Tuh. Hai Mama. Halo teman-teman. Halo, petak-petak, petak-petak. Momo, kenapa kamu pakai jaket dan bahkan pakai payung? Padahal cuacanya cerah seperti ini dan angin juga nggak panas berhembus. Panas. Kalian nggak baca berita nih. Jadi kemarin tuh pas pulang sekolah, aku itu baca berita. Katanya, pokoknya menakutkan deh. Beritanya Apa beritanya? Kalian pengen tahu? Iya. Beritanya itu katanya kalau kita sering-sering di bawah matahari kayak gini sekarang ini, nanti kulit kita bisa kebakar. Kalau kebakar, kulit kita jadi hitam. Nah, kalau aku jadi hitam, aku jadi kerbau dong. Aku takut. Makanya sekarang aku pakai payung, pakai jaket tebal, pakai kacamata supaya gak gosong gitu loh. Aduh Momo, berita kayak gitu kok kamu percaya? Sudah Iya. jelas nggak bisa kamu jadi kerbau. Karena sapi dan kerbau itu berbeda sekali. Beda sekali. Benar, itu mustahil. Itu sudah berita hoax. Karena kalau misalnya ulat jadi kupu-kupu masih bisa. Tapi kalau sapi jadi kerbau, nah itu mustahil. Gimana Iya. sih Momo, kamu percaya berita kayak gitu? Iya. Tapi kalian bener sih. Ya udah deh, aku udah ketipu sama berita palsu. Aku mau ngelepas dulu deh, bentar ya, panas. Oke, oke. Tuh, makanya kalau dengerin berita harus difilter ya. Iya, kok bisa sih dia percaya berita kayak gitu? Iya, zaman sekarang nggak semua berita itu betul. Iya, benar-benar. Tuh Momo udah mau selesai. Padahal tadi panas banget Iya, ya ampun kita nggak pakai jaket aja panas. Iya. Halo, aku udah kembali nih. Nah gitu Ah. dong. Nah, udah dingin sekarang. Oh iya teman-teman, aku punya berita. Oh berita lagi? Oke, oke. Kenapa? Jadi, tapi ini aku percaya ini bukan berita yang bohong. Ya, ya aku percaya. Oke. Kalian tahu orang utan? Tahu? Orang hutan kan? Ternyata orang utan bisa berubah jadi manusia. Aduh. Takut banget. Ya ampun. Gimana waktu kalau sekarang kita menyakiti mereka dan suatu saat mereka datang ke kita dan menyakiti kita kembali. Aduh, aku takut. Teman-teman jangan takut. Itu juga berita hoax loh. Orang hutan gak bisa jadi manusia. Tuhan sudah menciptakan kita sempurna. Laki-laki dan perempuan. Satu hari pun mereka akan melahirkan anak manusia. Begitu. Kok kamu tahu? Oh iya dong, aku suka membaca firman Tuhan. Firman Tuhan gak pernah salah. Gimana kalau sekarang aku nanyain kalian beberapa pertanyaan seputar Alkitab? Boleh? Tapi aku itu jarang baca Alkitab. Tapi udahlah, pasti gampang aku bisa jawab. Oke. Iya sih, aku juga jarang baca Alkitab. Tapi gimana kalau kita minta tolong teman-teman yang ada di rumah juga ikut main bersama kita? Boleh teman-teman, bantu Cooper dan Mumu Ya, bantu kami. Oke, aku akan mulai pertanyaannya nih. Oke, yang pertama, bagaimana Daud mengalahkan Goliat yang besar itu? Daud segini. Goliat segini. Kok kelihatannya mustahil ya? Iya. Oh, aku tahu. Pakai tembak. Thor. Oh iya, tiu 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 Nah. tiu. Gitu. Bukan. Dan apalagi Daud itu kecil. Mungkin segini. Dan dia gak kuat pegangnya. Dulu juga gak ada yang namanya pistol. Oh iya ya. Benar juga kalau gitu. Pakai apa ya? Gimana kalau kita tanya teman-teman yang ada di rumah? Boleh. Apa teman-teman jawabannya? Apa jawabannya? Nah benar. Kalau teman-teman jawab ketapel atau umban, teman-teman benar. Daud mengalahkan Goliat menggunakan ketapel dan umban dan batunya. Setelah itu dia mengalahkan Goliat dengan
batunya memukulnya di kepalanya. Oh, Berarti Dia juga Katanya bisa melakukan mustahil. itu karena kekuatan Tapi- Tuhan loh. oh karena Oh, Tuhan. karena Tuhan. Iya. Keren sih, keren. Ayo pertanyaan selanjutnya. Oke, karakter atau tokoh di Alkitab siapa yang dapat membelah laut? Membelah laut. Membelah laut. Pakai pisau atau pakai gunting? Gak Mana bisa. pisau kan kecil, laut kan besar sekali. Apa ya? Tahu Aku nggak berpikir dulu. teman-teman? Ini gampang loh. Udah deh, aku penasaran sih. Oh, tapi gimana kalau bentar. kita... Mumu tahu, pasti Apa? jawabannya Tuhan Yesus. Oh iya juga, kan Tuhan Yesus bisa melakukan segalanya. Bener Iya. sih, tapi Tuhan Yesus melakukannya melewati seorang tokoh di Alkitab. Siapa? Orang tokoh. Langsung tanya aja sama teman-teman. Teman-teman tahu nggak ya jawabannya apa? Apa? Ah, Oh iya, benar sekali. banget. kalau Oh, teman-teman ya, jawab dulu. Musa, iya. teman Wah. benar. Pantes aku Musa. pernah dengar. Musa Aku itu nggak pernah baca sih. membelah laut dengan tongkat kayunya dan kekuatan Tuhan. Wow. Keren. Cuma bermodalkan tongkat kayu dan kuasa Tuhan Yesus bisa membelah laut yang segitu luasnya. Iya. Pertanyaan ketiga, pertanyaan Oke, ketiga. ketiga ya. Karakter atau tokoh Alkitab siapa yang dapat berjalan di atas air? Atas air. Aku tahu ini. Aku udah pernah dengerin Kak Pau Pau. Oh boleh? Katanya Kak Pau Pau, Tuhan Yesus pernah berjalan di atas air. Wah, Tetapi ada satu lagi, murid Yesus. murid Yesus itu murid Yesus Berjalan kan ada di 22 air. orang ya. 32. Salah. 22. 12. Oh, 12. 12. Berjalan di atas air. Ada yang tahu? Apa ya? Aku nggak tahu. Oke, Mungkin aku langsung teman-teman yang di ngomong rumah aja ya. tahu. Oh ya udahlah, teman-teman aja yang jawab. Siapa? Ada yang bilang Yunus. Yunus kan bukan murid Yesus. Oh, iya. ya. Oh kalau gitu Yudas berarti. Yudas, Bukan kurang ada yang bilang Yudas, ada yang ngomong Petrus siapa? Iya benar. Wow. Oh Petrus. Petrus. Tapi Petrus nggak percaya sama Tuhan, jadi dia jatuh atau tenggelam ke airnya. Wow. Jadi kita percaya terus ya sama Tuhan. Oke, selanjutnya bagaimana bangsa Israel menghancurkan atau merobohkan dinding Yeriko? Dinding Yeriko kan besar banget. Gimana ya caranya mereka bisa merubuhkan? Mana ya? Hmm. Davi sih tahu, teman-teman tahu nggak? Sudah belajar tentang ini di Apa Alkitab? mungkin? Kubah-kubah. Sini aku kesini. Apa-apa? Mungkin pakai bom ya? Pakai bom. Oh iya benar. pakai bom. Benar. Dua. Pakai Pakai bom. bom kan Pakai bisa bom. bolong. Kurang tepat. Ayo teman-teman, kalian harusnya tahu ini. Oh iya. Yaudah ya, aku kasih jawabannya aja ya. Jadi bangsa Israel mengelilingi dinding tersebut dan bersorak-sorak memuji Tuhan dan bersorak-sorak sampai dindingnya itu roboh. Wow. Keren ya kekuatan Tuhan. Keren. Hebat. Cuma pemodalkan kayak gini loh. Hai, haleluya, haleluya gitu. Wow. Wah, keren banget Keren, aku Tuhan juga kita. mau. Oke, selanjutnya. Tokoh karakter Alkitab siapa yang saat dilempar tuh ke atas api itu nggak mati? Di atas api. Oh kalau ini aku pernah dengar waktu itu di Eagle Kids Super Trooper. Oh temannya Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego. Aku kok nggak pernah tahu ya. Teman-teman Wah. sudah belajar belum di Alkitab? Iya waktu Dev. itu aku dengar di Eagle Kids waktu itu. Iya, Devi juga tahu. Tapi hebat loh ya, mereka nggak kebakar. Kalau kita yang dibuang di dalam apinya, aku bakal jadi stick. Aku jadi ayam bakar. Aku Bebek bebek. bakar. Kamu bebek. Aku Iya. mikirin kamu, Cooper. Iya aku jadi ayam asap aja kalau begitu. Aku bebek goreng. Oke, selanjutnya ya. Roti apa yang bangsa Israel makan saat di padang gurung? Roti Aku apa tahu ya? ini jawabannya. Apa itu? Tahu nggak? Karena ini rotinya semua orang suka, pasti Tuhan kasih.
roti tawar pakai slice strawberry, terus dikasih mesis sama gula tabur, terus ditumpuk pasti itu. Bukan. Aku jadi pingin makan. Rotinya itu mulanya dengan huruf M. Roti. M. Wah, kayaknya kita. Kalau M ya, aku punya idea. Apa itu? Gini Cooper, kamu tahu nggak? Ini roti kesukaan aku. Kesukaanmu. Roti manis, pakai mesis dan kental manis. Itu sering banget mamaku bawain ke sekolah. Petong, aku jadi tambah lapar. Aduh, apa itu jawabannya? Salah, jawabannya adalah roti mana. Roti mana? Iya, roti mana itu berasal dari surga dan bangsa Israel memakan roti mana selama 40 tahun. Wow. Dapat roti buat tanya Tuhan Yesus. Iya, jadi pengen coba. Oke, selanjutnya. Tokoh Alkitab siapa yang bisa mengalahkan singa dan beruang? Singa dan beruang. Aku taunya cuma karakter fiksi seperti Superman dan Hulk. Bukan. Wonder Woman, aku taunya. Iya. Mereka sih keren, tapi gak sekeren tokoh Alkitab ini. Oh, gimana kalau kita tanya teman-teman mungkin tahu? Oke, ada 2 teman-teman. Ayo. Benar. Daud. Sama satu lagi. Iya, Simpson. Simpson. Ya kalau Tahu Simpson kan aku pernah denger yang kuat itu kan. Aku juga pernah dengar katanya Kak Yeni, dia sangat kuat banget. Wow. Karena Tuhan Yesus mereka kuat. Betul. Oke, selanjutnya ya. Bagaimana bukan Daud, maaf. Daniel dapat survive atau aman gitu ya di tempatnya. Gua singa ya? Oh iya. Gua singa. Kamu kok tahu Cooper? Iya, aku waktu itu kapan hari pernah denger Kak Papa khotbah dan bagus sekali tentang gua singa. Iya. Ada yang tahu? Apa ya jawabannya tapi? Pasti dilindungi Tuhan Yesus, makanya dia bisa selamat. Masa atau berdoa? Masa sih karena berdoa saja? Iya dong, Daniel tuh berdoa dan Tuhan melindunginya. Jadi singanya menutup mulutnya atau tertutup mulutnya. Gitu meskipun lapar. Wah, kuasa doa besar ya. Iya. Aku mau sering-sering doa deh habis gini. Ternyata udah selesai pertanyaannya. Nah, itu teman-teman membuktikan bahwa kekuatan Tuhan dan Alkitab itu selalu benar. Wow. Aku jadi pingin kenal Tuhan lebih lagi dalam Alkitab. Sama, aku juga pingin kenal Yesus lebih dalam lagi. Iya, aku juga mau. Wah, boleh teman-teman. Ayo bagaimana kita sekarang memuji nama Tuhan di Eagle Gate Online Service. Yuk. Yuk, aku mau. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mulai nyanyi sama-sama ya. The Bible, yes that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, give it a B, B. Give it I, give it B.
the BIBLE. Bye-bye. Masih siap memuji Tuhan? Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Kita tepuk tangan di atas kepala. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in the whale. In 3 whole days, 1, 2, 3. The greatest treasure the world's got people wrote is in the Bible, where Noah built a boat. And it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. Sing this song one more time. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in the whale. In 3 whole days, 1, 2, 3. The greatest treasure the world's got people wrote is in the Bible, where Noah built a boat. And it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. Adik-adik tahu kan kalau Tuhan akan melakukan hal besar yang terbaik. Nah, karena adik-adik tahu, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oke? Setuju? Setuju dong? The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. Is the only way. Haleluya. Adik-adik, yuk sama-sama sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih dan lagi. Kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Siapkan hati kita. Kalau adik-adik mau mengenal Tuhan lebih dan lagi, yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Oh, oh, Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Say yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me
Sembah Dia, panggil namanya Papa, Papa, oh yeah. Adik-adik, saat kita mau datang lebih lagi ke hadirat-Nya, taruh semua hal yang ada. Kita mau lebih lagi menyembah Dia, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama lagi ya. Yes, Jesus loves me. Yes, Papa. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me. The Bible tells me so. Adik-adik, yuk mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Papa, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Siapkan hati kami dan telinga kami, Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau tahu lebih dalam lagi tentang Bible, Bapa, tentang Alkitab, Bapa. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dan katakan amin. Hai semuanya, apa kabar kalian? Pasti luar biasa. Oke, sebelum kakak sharing firman Tuhan, kakak pengen ajak kalian main tebak-tebakan. Kita mau tebak lagu, kalian tahu nggak ini lagu apa? Dan kalau kalian tahu, ikut menyanyi dengan keras. Oke, kita coba sama-sama ya. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Wah, luar biasa. Ternyata banyak yang bisa ya. Kalian tahu nggak itu tadi lagu apa? Ya, Bible alias Bible. Apakah itu Bible? Ya, Bible itu adalah Alkitab. Siapa di sini yang punya Alkitab? Tunjukin dong Alkitabnya. Kakak kasih waktu, kalian ambil Alkitab kalian. Yuk, ambil. Cepet. Nah, udah dapat. Nah, tunjukin dong. Nah, ini Alkitab kita.
Bible atau Alkitab is my favorite book. Kalian juga enggak? Wah, kenapa ya kok Alkitab itu favorite? Karena di dalam Alkitab itu banyak ceritanya ya. Cerita yang seru tentang tokoh-tokoh Alkitab. Coba kita tebak. Ada yang tahu enggak cerita yang ada yang jahat dan besar, lalu ada yang baik tapi kecil, lalu dia gini pakai ketapel. Cuk, 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 tas. Tahu enggak cerita apa? Ya betul, itu Daud dan Goliat. Lalu ada cerita, seorang pangeran Mesir membawa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu lautnya terbuka. Ya betul, itu Musa. Wah, kalian juga tahu ya. Nah, di dalam Alkitab banyak kan cerita-cerita menarik soal tokoh Alkitab. Selain itu, dalam Alkitab itu juga ada tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya, kita harus menghormati orang tua, tidak boleh mencuri. Nah, itu semua ada di dalam Alkitab. Tapi terlebih lagi, Alkitab itu bukan cuma tentang kita atau apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh. Yang paling penting itu apa? Alkitab itu berisi tentang Tuhan dan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita semua. Ya, isinya tentang Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan. Nah, wah luar biasa nggak sih Alkitab ini? Kira-kira kalian tahu nggak siapa yang menulis Alkitab? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, kakak kasih tahu ya, yang menulis Alkitab itu adalah 40 orang yang berbeda. Banyak ya, 40 orang loh. Orang yang berbeda, backgroundnya berbeda, pekerjaannya juga berbeda. Nah, sekarang kakak mau ajak kalian main mini quiz. Kita mau tebak pekerjaan penulis Alkitab. Ya, jadi akan ada gambarnya, kita akan tebak sama-sama penulis Alkitab ini. Kita akan kasih lihat pekerjaannya, lalu kalian tebak siapa penulis Alkitab dengan pekerjaan itu, gitu. Oke, sudah siap semuanya? Perhatikan ya. Gambar yang pertama. Oke. Wah, itu ada sapinya. Berarti dia adalah gembala. Nah, siapa yang pekerjaannya gembala yang menulis Alkitab? Oh, dia adalah Daud. Sekarang gambar berikutnya. Nah, ini adalah seorang pangeran. Lalu di sebelahnya ada dia membelah lautan. Nah, ini yang tadi kakak udah ceritain. Siapa ini? Musa, betul sekali. Nah, ini yang gambar berikutnya. Apa ini? Pemancing? Oh, nelayan. Dia adalah nelayan. Siapa penulis Alkitab yang pekerjaannya adalah nelayan? Ya betul, Petrus. Ada juga Yohanes. Nah, gambar berikutnya yuk. Nah, ini pekerjaannya gampang banget ya, dokter. Siapa penulis Alkitab yang pekerjaannya dokter ya? Siapa tahu? Siapa? Betul, itu Lukas. Berikutnya. Wah, ini pekerjaannya adalah sebagai seorang raja. Siapakah raja ini? Dia adalah Raja Salomo. Oke, sekarang gambar berikutnya. Wah, susah sekali. Pekerjaannya apa ini ya? Kakak tahu. Ini pekerjaannya adalah nabi. Wah, siapa ya yang pekerjaannya nabi? Ada Yehezkiel, ada Yeremia, dan juga ada Yunus. Sekarang gambar yang terakhir. Lagi bangun apa ya? Wah, dia lagi bangun tenda. Siapa nih penulis Alkitab yang pekerjaannya bangun tenda? Siapa? Depannya huruf P. Ya, dia adalah Paulus. Good job semuanya. Ternyata kalian tuh jago ya. Itu buktinya kalau kalian tuh rajin baca Alkitab ya. Luar biasa. Oke, jadi tadi kembali ke kakak bilang ya. Alkitab ini yang tulis ada 40 orang, banyak banget. Tapi mereka tuh punya kerjaan yang berbeda, background yang berbeda. Lalu mereka menulis itu di waktu yang berbeda-beda. Sepanjang 1.500 tahun. Lama nggak sih 1.500 tahun? Lama banget ya. Jadi mereka itu nggak cuma sekedar nggak saling kenal, tapi bahkan nggak ada di dunia di waktu yang sama. Mungkin yang satu sudah meninggal, yang satu baru lahir gitu. Jadi mereka tuh benar-benar nggak saling kenal. Tapi kok bisa ya 40 orang menulis cerita di Alkitab dan semuanya tuh nyambung. Semua tuh berhubungan jadi satu buah cerita dari satu buah Alkitab yang berisikan tentang Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia.
Kok bisa ya? Luar biasa ya. Itu semua karena hikmat dari Tuhan yang memberikan ke mereka untuk menulis isi hati Tuhan. Jadi di Alkitab itu berisi isi hatinya Tuhan. Oke, luar biasa sekali kan? Jadi Alkitab itu benar. Oke, katakan sama-sama dengan kakak. Alkitab itu benar. Alkitab itu nyata, bukan dongeng. Ya, jadi semua cerita di Alkitab itu nyata. Gak percaya? Kakak kasih tahu ya. Jadi kita lihat di Yesaya 40 ayat 22. Di sana diceritakan kalau bumi itu bulat. Nah, padahal itu ditulisnya udah zaman dulu sekali ya Alkitab itu. Tapi dikasih tahu kalau bumi itu bulat. Akhirnya sebenarnya benar apa enggak sih? Akhirnya 2200 tahun setelah itu ditulis, terbukti oleh Columbus kalau bumi itu benar bulat. Wah, jadi Alkitab itu sudah lebih dulu loh, 2200 tahun. Luar biasa kan? Lalu berikutnya ada lagi. Di Ayub pasal 28 ayat 6 dikatakan bahwa di dalam bumi, di dalamnya itu ya, itu terdapat api. Nah, lalu di tahun 1905 akhirnya dibuktikan benar saat terjadi gempa ada api yang meluap dari perut bumi. Wah, Alkitab itu benar loh, nyata bukan dongeng. Terus ada lagi, kalian tahu bahteranya Nabi Nuh? Bahteranya isinya banyak hewan, bahtera yang besar sekali. Kalian tahu nggak? Bahtera itu ditemukan di Gunung Ararat di Turki. Nah, siapa yang bilang Alkitab itu dongeng? No. Alkitab itu nyata. Isinya semua ini nyata, benar-benar terjadi. Luar biasa kan? Nah, semua ini, kejadian luar biasa ini terjadi karena siapa? Karena Tuhan. Semua ini terjadi karena Tuhan. Dan bahkan ada satu cerita yang wow sekali ya, yang akan kita dengarkan di Bible Story berikut ini. Are you ready? Mari kita dengarkan Bible Story berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Yosua 10 ayat 1 sampai 14. Cerita tentang Yosua. Di zaman itu, Yosua adalah raja yang sedang memerintah bangsa Israel. Yosua baru saja berhasil mengalahkan kota Ai dan penduduk Gibeon menyerahkan diri dan mau bekerja sebagai hamba dari bangsa Israel. Kabar ini pun didengar oleh Raja Yerusalem yang bernama Adoni Sedek. Raja Adoni menjadi sangat takut pada bangsa Israel, sehingga ia meminta bantuan kepada raja-raja negeri lain untuk menyerang Gibeon yang telah menyerahkan diri pada Israel. Datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Kelima raja lain pun berkumpul dan bergerak maju ingin menyerang Gibeon. Orang-orang Gibeon mendengar bahwa kelima raja sudah bersepakat dan sekarang bersama pasukan mereka sedang menuju Gibeon untuk menghancurkannya. Maka sangat ketakutanlah orang-orang Gibeon itu, lalu mereka mengirim orang untuk menemui Yosua agar Yosua dan bangsa Israel mau datang untuk menolong mereka. Janganlah menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori telah bergabung melawan kami. Baiklah, aku dan seluruh tentara bersama-sama dengan pahlawan-pahlawanku akan berangkat membantumu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Kemudian Yosua bersama pasukannya yang semuanya adalah pahlawan gagah perkasa berangkat maju dari Gilgal menuju tempat di mana kelima raja dan pasukannya sedang berkemah. Yosua dan pasukannya pun mulai menyerang dan melawan musuh mereka. Tuhan membuat pasukan bangsa Amori jadi kacau, sehingga Yosua dan pasukannya dapat mengalahkan bangsa Amori dengan sangat mudah.
Sedang mereka melarikan diri di hadapan orang Israel, maka Tuhan melempari musuh-musuh Yosua dengan batu-batu besar dari langit. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dikalahkan oleh bangsa Israel dengan pedang. Lalu Yosua melihat matahari akan terbenam, padahal perang belum selesai. Yosua pun berdoa lagi kepada Tuhan. Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka terjadilah seperti yang dikatakan Yosua, bahwa matahari dan bulan berhenti tidak bergerak sampai bangsa Israel selesai berperang dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Yosua mengalami kemenangan besar. Yosua dan bangsa Israel mengalahkan gabungan kekuatan dari 5 raja beserta pasukan mereka. Alkitab menuliskan di Yosua 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah, sudah dengar ya Bible story-nya? Luar biasa nggak sih? Is it true? Mataharinya bergerak lambat, lalu matahari itu ada di atas terus. Benar nggak sih ceritanya? Jawabannya, benar. Cerita itu nyata. Kok bisa Kak? Iya, karena kalian tahu nggak? Cerita itu dicatat juga di buku sejarah di beberapa negara yang ada di seluruh dunia. Jadi kejadian itu benar, bukan karangan ya. Jadi memang di negara-negara itu juga mencatat kejadian itu di mana matahari bergerak lambat, matahari di atas terus, itu dicatat di berbagai negara. Jadi Alkitab itu apa? Benar. Katakan sama-sama, Alkitab itu benar. Yuk sekarang ikutin kakak ya. I love my Bible because the Bible is true. Sekali lagi. I love my Bible because the Bible is true. Nah, Alkitab itu benar. Oke? Karena itu Alkitab ini sungguh luar biasa. Benar-benar dari hikmat Tuhan diturunkan ke manusia, menulis Alkitab ini isinya kebenaran. Oke? Nah, sekarang kita tahu kan Alkitab itu benar. Jadi terus gimana dong? Kalau sudah tahu ini benar, apa yang kita lakukan? Kita harus membaca setiap hari. Oke? Katakan sama-sama, kita membaca Alkitab setiap hari. Nah, siapa di sini tahu nggak? Ini seperti orang yang Pak matanya minus, kan harus pakai kacamata ya. Harus pakai kacamata. Nah, apakah bisa orang itu hidup sehari aja nggak pakai kacamata? Bisa nggak? Matanya minus. Nggak bisa jawabannya. Kalau matanya minus nggak pakai kacamata nanti gini. Luluh, nobrok, aduh jatuh, nggak kelihatan. Jadi orang itu setiap hari harus pakai kacamata. Nah, begitu juga dengan kita. Setiap hari harus baca Alkitab. Sama ada yang begini nggak? Aku setiap hari, aduh nggak bisa Kak kalau aku nggak pegang HP. Kalau nggak main HP itu nggak bisa loh Kak, nggak tahan. Aku pasti pengen main. Pasti pengen main games gitu. Ada nggak yang seperti itu? Pasti kalian nggak bisa setiap sehari aja nggak pegang HP. Nggak bisa pasti. Atau mungkin yang buat yang belum punya HP. Kak aku belum punya HP. Oke. Kalau kalian setiap hari nggak main, bisa nggak? Ayo sama sekali nggak main. Nggak bisa pasti. Karena setiap hari kalian pasti pengen main ya kan. Nah sama. Kita juga harus setiap hari nggak bisa nggak ada Alkitab. We cannot live without Bible ya. No day without Bible. Tidak ada hari tanpa Alkitab. Karena ini yang kebenaran kita harus membacanya setiap hari. Nah seperti yang tadi kakak kasih tahu ya. Alkitab itu kan isinya firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan adalah isi hati Tuhan. Nah saat kita membaca isi hati Tuhan ya, kita baca, kita akan mengenal isi hati Tuhan. Lalu kita akan semakin kenal pribadi Tuhan itu seperti apa sih? Kita jadi kenal Tuhan itu kayak apa. Wah ternyata Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu sayang sama kita semua. Tuhan itu baik gitu. Itu semua kita akan kenal Tuhan saat kita membaca Alkitab. Karena itu kenapa kita harus membacanya setiap hari. Bukan setiap bulan ya, setiap hari. Ya kita makin kenal sama Tuhan. Nah, kalian gini Kak, kalau baca terus itu bosen.
boring gitu ya. Jangan salah. Kalian tahu nggak kalau kalian baca buku cerita nih, misalnya tentang 3 babi kecil, kalian baca sekarang. Gini ceritanya, lucu ya. Bulan depan baca lagi. Oh iya ceritanya gini, aku ingat. Bulan depannya baca lagi, gimana? Lama-lama kalian kayak, aku sudah tahu sini Kak, ini sudah nggak seru, boring gitu kan. Tapi Alkitab itu berbeda. Kalau Alkitab itu keren. Kalau kalian baca hari ini ya, nih baca. Bulan depan kalian baca lagi. Cerita yang sama ya. Jadi bulan ini baca nih Daud Goliat. Kalian baca sekarang. Bulan depan baca lagi Daud Goliat lagi. Kalian tuh bisa mendapatkan hal yang berbeda loh. Misalnya sekarang kalian dapat, aku harus berani seperti Daud. Bulan depan kalian baca hal yang sama, cerita yang sama, bisa dapat hal yang berbeda. Oh iya, aku harus mengandalkan Tuhan. I came in the name of the mighty Lord. Kayak gitu ya. Nah, itu tuh Alkitab itu wow, luar biasa. Kalian baca cerita yang sama, berkali-kali kalian akan dapatkan hal-hal yang berbeda. Kalian akan mempelajari hal-hal yang berbeda. Kalian akan semakin kenal Tuhan, semakin kenal pribadinya Tuhan. Luar biasa nggak sih? Semakin kalian baca, akan semakin menarik. Jadi nggak ada yang namanya boring. Baca Alkitab setiap hari nggak boring. Malah makin seru gitu. Oke, siap ya, kita harus baca Alkitab setiap hari. Oke? Nah, sekarang kita mau baca sama-sama. Ambil nih Alkitabnya, diambil. Kita baca sama-sama di Yohanes 17 ayat 17. Ya. Diambil Alkitabnya, buka Yohanes 17 ayat 17. Oke, sudah siap? Yohanes 17 ayat 17. Kita baca sama-sama ya, kalian juga baca di rumah, oke? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Baca sekali lagi. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuh kan, Alkitab isinya firman Tuhan dan Alkitab berisi kebenaran. The Bible is true, ya kan? Yuk, semua bangkit berdiri. Kita katakan sama-sama. I love my Bible because the Bible is true. Katakan sekali lagi. I love my Bible because the Bible is true. Ya, oke, the Bible is true. Alkitab itu benar, jadi kita harus baca setiap hari agar kita semakin kenal dengan Tuhan, dengan pribadinya Tuhan. Oke, sekarang kakak mau kasih kalian challenge, kakak kasih kalian mission, oke? Selama 1 minggu ke depan, ya 1 minggu ke depan, kalian ikutin aplikasi I Love My Bible. Baca setiap hari, oke? Siap tidak menerima tantangan ini? Are you ready for challenge? Oke, challenge accepted. 1 minggu ke depan baca I Love My Bible, tidak boleh bolong. No day without Bible. Oke, siap semuanya? Sekarang semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih atas kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih atas Alkitab ini Tuhan, yang berisikan kebenaran, berisikan isi hati-Mu. Dan kami mau Tuhan untuk membaca Alkitab ini setiap hari. Kami percaya Alkitab itu nyata, bukan dongeng. Kami mau Tuhan membaca setiap hari, mengenal Tuhan pribadi-Mu, mengenal isi hati-Mu. Kami mau kenal Tuhan. Kami mau kenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, beri kami kerajinan, biar kami baca dengan sukacita. Kami baca enggak dengan boring Tuhan, tapi kami bisa semangat membaca Alkitab. Kami juga berdoa Tuhan, 1 minggu ke depan kami mau ikut The Bible Challenge dan kami enggak mau bolong. No day without Bible. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang angkat tangan kalian yuk seperti ini. Angkat.
kakak mau berdoa untuk kalian. Oke, Tuhan terima kasih Tuhan untuk anak-anak Eagle Kids yang manis dan luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak ini akan tumbuh menjadi God Stop Agent Tuhan. Engkau yang pakai, Engkau yang berikan mereka berkat-Mu, hikmat-Mu agar mereka bisa membaca Alkitab, mereka mengenal isi hati-Mu, mereka bisa tumbuh besar Tuhan menjadi anak yang takut akan Engkau. Biar mereka menjadi kebanggaan papa mamanya Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati Tuhan mereka di keluarga, dengan teman-temannya, dengan saudaranya Tuhan. Kau pakai mereka menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih ya Bapa, biar mereka tumbuh mengenal-Mu dan membaca Alkitab setiap hari. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Oke, semangat ya ikutin challenge-nya. No day without Bible. Oke? I love my Bible because the Bible is true. See you next time. Bye-bye. Nah, sekarang aku tahu semua yang ada di Alkitab itu benar. I love my Bible because the Bible is true. Ayo kita katakan sekali lagi bersama teman-teman yang ada di rumah. Boleh? I love my Bible because the Bible is true. Aku juga mau mengenal Yesus lebih dan lebih dalam lagi
dengan cara membaca Alkitab setiap hari dan juga ikut ibadah Eagle Kids setiap minggunya. Nah, teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk mengikuti devotion atau renungan I Love My Bible di aplikasi GMS ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti Eagle Kids online service next week. See you and God bless you. Bye-bye.